Oke guys, halo guys, kita kembali lagi di audio review. Udah lama ya, dan ini setupnya gue bakal kayak gini, jadi lebih raw, nggak bakal banyak edit, dan lebih ke opini gue, nggak bakal banyak script, bener-bener no script ini, gue hanya pakai bulletin aja. Dan ya di video kali ini kita bakal nge-review ayam yang kayaknya ini ayam favorit gue, yaitu ini nih. Yes, Tanjim Origin. Ini kayaknya bakal jadi ayam favorit gue, karena ya gue bakal kasih tau alasannya di video ini. Timecode gue udah taruh di sini ya. Dan langsung aja kita masuk ke videonya. Pertama gue mau bahas untuk harganya. Mungkin kalian penasaran, ini berapa sih harganya, kenapa menjadi ayam favorit gue? Harganya memang cukup mahal, di 3,9 juta 80 ribu. Ya 4 juta pas lah ya, bisa dilihat nih. Kalau misalnya kita cari di Tokopedia, kita cari Tanjim Origin, Tanjim, harganya di segini 3980, dan itu speknya buat yang tahu aja nih kayak gini dia. Kalian bisa lihat spek technical speknya. Dia single dynamic driver yang gue sangat suka. Sangat clean suaranya, nanti kita bakal bahas juga, dan bisa di zoom aja di sini nih. Bisa kita lihat untuk si full speknya. Nah, ya sangat enteng juga, hanya 16 ohm. Jadi pretty much semua bisa nge-drive ayam ini dengan gampang, tapi gue rekomen kalian pakai deck atau amplifier yang bagus, karena suaranya bakal lebih hidup kalau pakai deck atau amplifier yang berkualitas yang pastinya. Seperti biasa, kalau misalnya kalian mau beli produk ini, gue bakal taruh link di deskripsi. Sekarang kita bahas dulu si ayam ini dari isi boxnya. Kira-kira bagaimana sih boxnya? Pastinya ini Tanjim Chi-Fi, dan yang pastinya bisa kita lihat, yap, ayam Wibu ya. Ini kartunya ya, kartu posnya kalau misalnya kalian mau pakai buat postcard. Dan boxnya kayak gini, boxnya sih sangat premium gue bisa bilang. Gue turunin bentar kameranya dikit. Nah, boxnya kayak gini. Tanjim Origin. Dia pastinya garansi case ya, 1 tahun. Dan untuk si bawaannya nih ya, kita buka aja. Di dalamnya ada apa aja, buat yang penasaran, gue buka bentar. Ini agak sulit. Nah, kayak gini. Boxnya sih dibanding sama Oksigen ya, gue sih belum pernah nge-review Oksigen, tapi dibanding sama Oksigen sih ini kelihatannya premium banget dalamnya. Boxnya, feelingnya lebih premium yang pastinya. Dan ini dia boxnya kayak gini, bisa dibuka dari atas. Ini sangat premium banget, gue suka logonya, kayak logo Angel gitu ya, keren. Dan kalau bisa kita buka aksesorisnya kayak gini, ada manual yang bukletnya lumayan besar, ngingetin gue sama Razer produk. Di sini Origin, di belakang ini tuh ada casingnya kayak gini ya. Casingnya kayak gini nih. Bisa kita lihat. Casingnya gede banget menurut gue sih ini, kegedean. Tapi ya cukup oke, dia kelihatan luxury banget casingnya. Dan di sini yang bikin unik, dia itu dikasih filter. Dikasih 2 filter tambahan, jadi filter yang ngerubah suara jadi lebih light, dan satu lagi ngerubah suara jadi lebih dynamic. Light jadi lebih ke arah bright kalau nggak salah, dan dynamic lebih ke arah bassy, lebih fun. Correct me if I'm wrong ya. Dan kalau bisa kita angkat si ini, di sini ada ear tipsnya. Gue pakai ear tip paling besar ini. Dia cuma segitu aja. Lumayan bagus, lumayan rapih, lumayan premium kerasanya, tapi yang gue suka yang pastinya kalian dikasih ini ya, Wibu Postcard. Wah, ini waifu banget sih. Anyway, kayak gitu boxnya ya. Dan kita langsung aja bahas. Selanjutnya sih, poin saja yang gue mau bahas dari si desain dan build-nya, yang menurut gue super duper impresif. Pertama untuk desain sih, Tanjim gue suka banget desainnya. Mau itu kayak Tanjim Ola, Tanjim Oksigen, keren desainnya. Ini juga nggak kalah kerennya, bisa kita lihat nih kayak gini desainnya. Sangat clean. Di kiri logo Origin, dan di kanan tuh logo si Angelnya. Ini kalau dipakai di kuping elegan banget. Gue suka juga warna full silvernya, kerasa premium banget. Dan ini build-nya full metal ya guys. Jadi memang kerasanya tuh kalau dipegang, at least dibanding sama ayam gue yang dulu punya kayak Truth Ear Hexa, ini ayamnya memang kerasa berat pas dipegang, tapi pas di kuping kerasa enteng, kok nggak kerasa beratnya sama sekali. Dan yang gue suka, kalau misal kalian udah lama nggak pakai ayam ini terus kalian pakai kuping kalian bakal adem, karena kan dia full aluminium build-nya. Jadi untuk build ini gue bisa bilang sih, untuk harganya 9 out of 10, solid banget. Dan desainnya juga 10 out of 10, gue suka banget sama desainnya. Terus bagaimana kira-kira untuk comfortnya? Comfort dan noise isolation ya pastinya, digabungin aja ya. Pertama untuk comfort, ini gue pakai yang besar ear tipsnya, karena kuping gue biasanya butuh yang besar kayak gini. Dan gue bisa bilang sih, kalau misalnya gue pakai satu di kanan ya, ini sangat comfortable banget. Ear tips bawahnya udah bagus banget, bisa ngejepit kuping gue dengan baik.
Dan gue nggak ada masalah, gue bisa pakai ayam ini selama mungkin gue suka. Dan untuk si isolasinya juga cukup bagus. Kalau bisa dibandingin sama ayam-ayam dulu yang gue punya ya, kayak Vio F5, mungkin kalian tahu itu ayam sangat gak terkenal. Truth Ear Hexa, Truth Ear lagi. Zero itu salah, apalagi ya, Truth Ear Zero, Salnots Zero tuh, kayak gitu-gitu sih gue bisa bilang cukup enak. Ini lebih bagus isolasinya dibanding sama Hexa, mungkin yang harganya 2-3 kali lipat dari Hexa. Ini sih enak banget isolasinya, cukup deep, isolasi bisa ngekat suara, tapi ya pastinya ini bukan active noise, jadi nggak bakal sebagus active noise. Tapi untuk passive noise isolation udah cukup bagus. Gue kasih rating 7,5 lah dari 10 untuk noise isolation, dan untuk si comfort gue kasih rating 8,5 dari 10. Comfortable banget, dan kalian bisa ganti ear tipsnya pakai Spinvis CP100 atau CP145 kalau ingin. Terus bagaimana untuk kita langsung aja ke yang bagusnya, ke yang mainnya, yaitu bagaimana untuk si sound quality dari Origin ya. Sound quality, jadi sedikit cerita dulu ya. Gua tuh beli Tanjim Origin tuh, jadi gue lagi di mall. Terus gue iseng-iseng ke toko audio, ngobrol-ngobrol sama sellernya, karena kan gue tuh nanya, bang kira-kira gue mau upgrade dari Truth Ear Hexa. Hexa tuh kan punya suara yang fun ya, bisa dibilang kayak dia tuh mid-range masih dapet, treble masih dapet, masih lumayan enak, treble juga masih lumayan bright, tapi bassnya juga dapat, dan treble mid-range itu nggak shouty atau nggak nyelkit di kuping, jadi masih bagus. Gue nanya, kira-kira upgrade dari Hexa gitu ya, bagusnya kemana setelah Hexa? Dan jelas suara komen Origin, dia ada sampelnya, gue coba sampelnya dan gue langsung jatuh cinta sama soundstage signature-nya. Pertama, buat kalian yang mau upgrade mungkinnya sama kayak gue dari Truth Ear Hexa ke Origin, suaranya memang agak sedikit berbeda. Hexa tuh bisa dibilang kalau bisa kalian pindah dari Hexa ke Origin bassnya bakal kerasa lebih di bawah, sedikit lebih di bawah, tapi kerasa lebih refine dan kerasa lebih clear, kerasa lebih realistik dan kerasa lebih bulat. Untuk sisanya seperti treble atau seperti mid-range, semuanya jauh lebih high quality dan in general yang pastinya bakal jauh lebih jernih daripada Hexa. Ini menurutku direct upgrade dari Hexa ya, karena sound signature-nya nggak jauh beda. Oke, itu sedikit sejarahnya dan bagaimana untuk sound quality-nya. Sound quality gue bisa bilang ini ayam bener-bener cocok banget buat kuping gue. Keep in mind, kuping gue tuh bener-bener sensitif sama treble, jadi gue paling gak suka suara yang terlalu shouty. Jadi gue gak cocok pakai earphone seperti Moondrop Blessing 3 atau Blessing series selain yang clinical, itu gue gak cocok sama sekali. Moondrop Chu juga gue agak kurang cocok karena sedikit terlalu shouty atau terlalu nyelkit. Dan ini gak ada masalah. Ini gue bukan audiophile yang tahu teknikal, jadi gue bakal bahasnya bass, mid-range, dan vokal ya, atau treble. Untuk bass, gue bisa bilang ini ada, tapi kalau bisa butuh. Jadi kalau misal memang si audio recordingnya dia itu butuh bassnya bakal muncul. Jadi kalau misal kalian bisa ngedengerin Formula One Team, itu bassnya muncul, debarannya bagus, cepet, enak, bulat, dan yang pastinya ini signature Origin sangat-sangat clean. Tapi kalau misal nggak ada bass, kayak misal di lagu apa ya, misal di lagu band ya, kayak misal band Roselia gitu. Misal kita dengerin lagu dia nge-cover Firebird atau Charles, itu sih suara drumnya nggak bakal terlalu bassy, tapi kencering-kenceringnya tuh nggak nyelekit banget, dan overall masih ada bobotnya lah, jadi masih oke dan masih enak didengar. Terus untuk mid-range-nya juga ini salah satu kelebihan dari ayam ini. Yang pastinya ini bukan mid-range fokus banget, kayak misal Sennheiser HD 600 gitu ya. Nggak mid-range fokus banget, tapi ini mid-range-nya sangat present. Ngedengerin lagu kayak misal, yang bener-bener mid-range-nya kedengeran banget, kayak Genshin Impact Team, seperti Dragon Spine, itu lagu-lagu kayak gitu, atau misal kayak lagu-lagu Yorushika, Yoasobi Idol, itu instrumennya bener-bener on your face banget, kedengeran banget, super clear, dan selling point terbesar dari Origin tuh separasinya gila banget sih. Gue nggak pernah pakai ayam yang separasi instrumennya sebagus ini. Gue bisa bener-bener nge-pinpoint di mana instrumennya. Bagus banget sih ini, salah satu yang terbaik. Dan untuk soundstage juga ini sangat oke, gue bisa bilang. Soundstage-nya sangat bagus, luas banget, tapi ya yang insane sih separasinya sangat bagus banget. Terus untuk vokal, bagaimana untuk vokalnya? Karena kan biasanya kalau suara ayam yang balance kayak gini, Origin kan gue bisa bilang sound signature lebih ke balance, biasa kan takutnya agak ngelekit buat kuping kalian yang sensitif sama treble yang berlebihan. Gak ada masalah, gue bisa bilang. Gue pretty much library di
YouTube musik gue nih, kalian bisa lihat ya, kita yang mana YouTube musik nih, gue pull up. Nah, YouTube musik gue, kalau mau di zoom, gue zoom sendiri aja. Nah, YouTube musik gue pretty much almost all of them gitu ya, vokalnya tuh cewek ya. Dan yang pastinya suaranya bakal lebih high dan bakal bisa jadi ngelekin. Tapi di ayam ini nggak ada masalah sama sekali. Suara cewek bener-bener bersih, bener-bener sharp, tapi sharp tuh nggak ngelekit ya, crispy, vokalnya tuh jernih tapi nggak ngelekit. Satu kata dari ayam ini yang bener-bener jago banget sih, dari clean. Single dynamic driver memang jadi bener-bener koheren banget, gak bakal tabrakan, gak bakal saling kejar-kejaran kalau misal dibanding sama Truder Hexa mungkin yang dia tuh drivernya lebih dari satu, ini lebih koheren dan lebih enak in general. Gue lebih suka sih. Sangat-sangat clear banget. Dan vokalnya juga nih enak banget, gak bakal ada masalah. Kuping kalian gak bakal itu lah, gak bakal pusing menurut gue. Dan ini gue pakai decknya tuh ada di belakang monitor ini, gak kelihatan. Gue pakai decknya tuh Vio K5 Pro yang bikin bass di IEM atau di headphone tuh jadi lebih bulat. Jadi ya, buat kan ngasih tahu aja, mungkin kalian kan beda-beda decknya. Gue tuh decknya lebih ke arah warm. Terus ya, in general sound quality untuk personal gue, karena gue sering dengerin lagu anime, sering dengerin lagu orkestra, kayak misalnya lagunya dari Brian Tyler, dari Hans Zimmer. Ini enak banget sih. Ini benar-benar mantep banget. Gue kira ya, pas gue dengerin lagu anime, kira-kira kan itu kan lebih flat, lebih balance, nggak ada bassnya. Gue kira pas ganti ke orkestra atau lagunya Brian Tyler yang banyak banget orkestra bassnya, gue kira bakal flat, tapi ternyata masih imersif. Dan gue bisa bilang, walaupun ini bukan V-shape, tapi masih fun banget untuk kuping gue. Jadi untuk sound quality, gue bisa bilang, gue kasih skor 9,5 atau 9 lah, 9 dari 10. Kenapa nggak 10 dari 10? Karena gue bisa bilang untuk si bassnya agak kurang ya. Kalau ditambahin dikit aja mungkin itu bagus. Gue juga udah coba ganti filternya pakai dynamic, jadi agak aneh sih sound signature-nya. Kalau aja bisa nge-retain standard filter, terus dia dikitin bassnya, mungkin itu bagus. Tapi ya, 9 dari 10 ini gila. Bakal jadi main audio gue sih untuk dengerin atau edit atau main game. Dan bagaimana untuk main game? Tadi kan kita sebutin ya, speaking of main game. Gimana untuk main game? Gue belum tes banyak untuk main game. Gue sebenarnya hanya tes untuk main game kayak Honkai Star Rail, Wuthering Wave, Zenless Zone Zero, dan sedikit main Battlefield 2042. Masih ada nggak yang main game itu? Anyway, gue coba main game tersebut dan sebenarnya gue bilang ini highly adaptive. Yang gue suka sama IEM ini benar-benar true to the music. Jadi kalau misalnya memang di si komposernya tuh ngasih bass, ya kedengeran bassnya di sini. Jadi gue main game kayak Battlefield gitu, ada suara helikopter lagi ngemisal, suara bom, suara roket, itu bassnya bener-bener kerasa bulat, menggelegar, dan sangat detail. Ya, gue baru pertama kali ngedenger ada detail di bassnya, ada kayak apa ya, gue nggak tahu bahasa audiophile, tapi ada kayak levelnya gitu bassnya. Enak banget. Yang pastinya nggak bakal bleber kemanapun karena separasinya di sini mantep banget. Imagingnya absolutely insane menurut gue sih. Ya mungkin karena gue nggak pernah pakai IEM yang mahal gini ya. Jadi ini pertama kali dan gue lumayan mind blown dan suka banget sama suaranya. Jadi untuk gaming sih gue nggak ada masalah, gue suka banget. Sedikit kelemahan yang gue mau bahas untuk main game. Mungkin kalau misalnya kalian pakai senjata yang suaranya high pitch banget ya kayak railgun, mungkin itu agak sedikit fatiguing tapi nggak sampai parah banget. Jadi bisa dibilang untuk main game gue kasih skor 8 dari 10. Solid banget, apalagi kalau misalnya kalian main kompetitif game, ini separasi dan stone stage-nya bagus banget, bisa nge-pinpoint step terbaik. Gue dibanding sama semua headphone atau IEM yang pernah gue pakai, ini untuk nge-pinpoint step paling bagus sih. Gak ada yang bisa ngalahin. Untuk reference saja, gue tuh pernah pakai headphone kayak Hi-Fi Man Sundara, Sennheiser HD 660S, gue pernah pakai Takstar HF580 tuh yang pakai planar, dan ini menurut gue terbaik untuk main game kompetitif karena gila banget sih imagingnya, mantap banget. Terus bagaimana untuk nonton film? Mungkin kalian mau pakai IEM ini buat nonton film gitu, Netflix and chill. Enak sih. Enak, seperti gue bilang enak. Soundstage-nya oke, walaupun memang nggak bakal kayak Dolby ya, nggak bakal Dolby Atmos yang menggelegar bassnya. Kalau misalnya kalian suka bass, yang pasti ini bakal kerasa flat banget buat nonton film. Tapi gue sih nggak suka bass, gue lebih suka suara yang balance dengan sedikit bass. Jadi enak banget pakai ini. Gue nonton kayak Demon Slayer, gue nonton film kayak Godzilla Minus One, detailnya dapat, walaupun sedikit kritik dari gue, agak kurang imersif ya, karena ini kan sangat analytical, jadi agak kurang imersif untuk nonton film, tapi overall enjoyable, dan gue bisa kasih rating 7 dari 10 lah.
Oke. Terus yang terakhir gue mau bahas aja cepat bagaimana untuk dengerin lagu anime. Bagaimana untuk dengerin lagu anime? Karena kan bisa kita lihat nih ya, nih library gue kan semuanya anime ya. Semuanya anime nih. Bukan anime sih, lagu Jepang semua gitu. Kira-kira bagaimana ayam ini untuk dengerin lagu tersebut? Dan macam-macam sih. Jadi bisa dibilang ada beberapa lagu yang benar-benar suaranya jadi balance, agak sedikit flat, dan ada beberapa lagu yang jadi sangat-sangat imersif ya. Lagu anime orkestra kayak misal lagu-lagu soundtrack dari Demon Slayer yang pastinya bakal jadi enak banget, sangat imersif kayak nonton legit, nonton di auditorium. Tapi ada beberapa lagu yang kayak lagu ini nih Roselia yang cover Charles itu bakal kerasa sangat analytical. Jadi it depends on the song ya. Ada beberapa lagu yang jadi sangat fun, jadi sangat kebuka, ada lagu yang jadi lebih analytical, jadi tergantung lagunya aja. Sedikit example lain seperti lagunya, semua lagunya Kesoku Band, gue bisa bilang ini 50-50, 50 fun, 50% analytical, karena kadang-kadang terlalu flat, tapi kadang-kadang dapat juga funnya. Terus kalau ngedengerin lagu kayak buat para orang-orang tua nih, dengerin lagu para wibu tua, buat ngedengerin lagu kayak Silent Tonight, itu dari Muse ya, Love Life, itu jadi enak banget sih menurut gue. Sangat detail, suara gitarnya tuh, jadi gimana ya, separasi instrumen itu bagus banget gitu. Misalnya di lagu Silent Tonight kan ada suara piano sama suara gitar ya, itu tuh benar-benar kepisahnya tuh benar-benar exactly tahu banget gitu. Kayak kalau misal jam tuh ya gue bisa tahu suara gitarnya tuh ada di jam 4. Kayak that's insane sih untuk IEM gitu ya. Gue nggak pernah ngedengerin IEM seluas ini, imagingnya sangat enak. Dan overall sih untuk dari lagu anime pasti gue beli iPhone lagi. Gue beli IEM ini solely untuk dengerin lagu anime atau lagu J-pop. Jadi ini sangat enak banget dan sangat cocok banget. Gue rekomen banget sih. Jadi ya, mungkin cuma segitu aja. Untuk dengerin lagu anime gue kasih rating 9 dari 10. Sangat enak ya. Dan gue sih sorry nggak bisa ngebandingin IEM ini sama sama ayam-ayam lainnya, karena agak kurang fair kalau gue ngebandingin sama ayam yang gue punya, karena semua ayam yang gue punya tuh harganya jauh di bawah ini, jadi gue nggak bisa bandingin. Dan gue nggak pernah coba ayam yang mahal lain kayak SimGod EA1000 atau misal apalagi tuh Sennheiser AI600 atau misal kayak tadi gue bilang ya Tanjim Oxygen. Gue belum pernah nyobain Blessing 3 gitu, gue belum pernah nyobain ayam kayak gitu, jadi gue nggak bisa ngebandingin. Tapi ini ayam pertama gue yang harganya 3 juta ke atas, 4 juta, dan gue sangat puas sih sama suaranya. Lebih puas daripada waktu itu gue beli Hyperman Sundara sama apa itu, Sennheiser HD 660S. Ini sih gue lebih suka gue suaranya. Jadi ya, sebelum kita masuk konklusinya, kita bahas kelemahannya dulu. Oh ya, tadi gue lupa bilang ya sebelum masuk kelemahan. Kabelnya. Nah, kabelnya kayak gini deh guys ya. Sangat bagus kabelnya, sangat letoy, nggak tahu bahasa Indonesia apa, sangat letoy banget, jadi nggak bakal gampang kegelibet. Dan untuk si jacknya tuh dia pakai 3.4 mm, jadi ya mungkin buat para audiophile agak kurang suka ya 3.4 mm, bukan 4.4 balance atau bukan 6.3, tapi sih gue nggak ada masalah karena gue bukan audiophile akut juga. Jadi ya, kita langsung aja balik lagi bahas untuk kelemahannya. Apakah di Tanjim Origin ini ada kelemahan selama gue pakai ini? Jujur aja, nggak ada sih. Gue udah pakai ini pretty much seminggu, dan gue seminggu tuh pakai terusannya di depan komputer dengerin beberapa lagu. Gue sih nggak dengerin kelemahannya ya. Mungkin adalah satu ya sedikit nitpick. Bassnya mungkin bisa dinaikin dikit biar suara ini bisa lebih fun. Tapi ini aja udah bagus sih. Cuma kalau dinaikin dikit mungkin bakal bener-bener 10 out of 10 menurut gue. Bener-bener masuk ke taste gue. Tapi overall sih gak ada masalah. Dan cuma segitu aja. Untuk konklusinya sih, kalau misal kalian ya, gue sangat rekomen banget dari 4 jutaan buat kalian lagi nyari IEM yang lumayan, ini nggak high end sih ya, mid to high end lah ya. Dan kalian suka ngedenger, dan kalian tuh bukan bass head, kalian suka signature yang balance, tapi kuping kalian sensitif, ini sih bagus. Terus juga gue rekomen IEM ini buat kalian yang pengguna Truth Ear Hexa. Pindah ke IEM ini sih nggak bakal beda jauh untuk signature-nya, hanya bassnya dikurangi dikit, tapi sisanya semuanya ke amplified to the max, mantep banget. Jadi ya, cuma segitu aja mungkin. Kalau misalkan ada pertanyaan, ini mungkin gue kurang banyak ya ngebahasnya. Kalian bisa komen di bawah, gue bakal balesin komentarnya sebisa mungkin. Kalau misalkan ada pertanyaan atau mau gue nge-review IEM apa selanjutnya, bisa komen di bawah aja. Cuma segitu aja videonya, jangan lupa dan subs. Thanks for watching, kita ketemu lagi. Gak tau kapan ya, gue bakal review audio lagi. Tapi ya, kalau misalkan kalian suka video ini sih, tinggal bilang aja bang,
tolong review banyak lagi IM atau rekomend IM yang pengen kalian lihat. Thanks for watching, kita ketemu lagi nanti ya untuk review IM lainnya. Overall sih gue suka banget karena ini IM ada waifunya. Bye!